Setiap kisah punya delik, setiap delik punya cerita. Inilah Delik Kisah, tempat kita menelusuri jejak-jejak kisah yang tak terduga. Siapkan diri Anda, karena kisah dimulai sekarang. Pagi itu 23 Juli 2025, di Sasei Samayang, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, masih terbungkus dalam rutinitas yang seperti biasa. Anak-anak baru saja berangkat sekolah. Para pedagang mulai membuka lapak di jalan pasar besar. Burung-burung kecil berkicau dari ranting pohon. Tapi sekitar pukul 7.40, sebuah jeritan melengking memecah pagi yang damai itu. Jeritan minta tolong. Suara seorang perempuan mengguncang ketenangan kampung. Warga berlarian, meninggalkan aktivitasnya, mencari asal-usul suara itu. Dan di sebuah rumah sederhana di Jalan Perintis Kemerdekaan, mereka menemukan pemandangan yang membuat bulu kuduk merinding. Di teras rumah itu, seorang perempuan muda tergeletak. Tubuhnya penuh luka, di tangan, kepala, dada, perut, hingga pinggang. Cairan merah mengalir deras, membasahi kursi plastik tempat ia terjatuh. Perempuan itu bernama Astri Gustiana Yolanda, 34 tahun. Dan pelaku yang menghabisinya bukan orang asing, bukan perampok, bukan penjahat yang menyelinap dari luar. Pelakunya adalah suaminya sendiri, seorang anggota TNI pangkat sersan mayor, yang sehari-hari dikenal dengan nama Dian. Nama lengkapnya Tengku Dian Anugrah. Seorang prajurit, seorang ayah dari 4 anak, seorang suami yang seharusnya melindungi, tapi pagi itu justru menjadi eksekutor kematian istrinya sendiri. Inilah kisah kelam tentang cinta yang berubah menjadi benci, tentang rumah tangga yang hancur, pertengkaran yang tidak pernah terselesaikan, dan kemarahan yang akhirnya berubah menjadi tragedi. Tahun 2011, Astri Gustiana Yolanda menikah dengan Tengku Dian Anugrah. Saat itu, Dian adalah prajurit TNI Angkatan Darat yang berdinas di Dentasemen Markas Kodam 1 Bukit Barisan. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 4 anak. Dari luar, keluarga ini nampak bahagia. Seorang prajurit dengan karir yang stabil, istri yang setia, dan anak-anak yang lucu. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sejak 2013, hubungan keduanya mulai retak. Pertengkaran demi pertengkaran muncul, terutama soal ekonomi. Astri merasa kebutuhan rumah tangga mulai membesar, sementara Dian semakin sulit memenuhi. Dari sana, konflik kecil berkembang menjadi pertengkaran besar. Ada juga gosip lain, bahwa Dian gemar bermain judi online, meskipun pihak TNI mengatakan isu itu masih dalam penyelidikan. Kabar ini sudah cukup menambah keruh suasana rumah tangga mereka. Bagi rekan-rekannya di Kodam, Dian dikenal sebagai pribadi yang baik. 10 tahun berdinas tidak ada catatan pelanggaran, tidak pernah tersandung masalah disiplin. Ia seorang propos, prajurit yang justru ditugaskan menjaga ketertiban kesatuan. Dari luar tidak ada tanda-tanda ia menyimpan amarah. Tapi dalam rumah lain cerita. Astri dan Dian sering bertengkar. Kata-kata kasar, adu mulut, hingga akhirnya Astri memilih pergi dari rumah. 2 bulan terakhir sebelum tragedi, mereka bahkan sudah pisah ranjang. Astri tinggal terpisah, hanya sesekali kembali ke rumah itu. Namun, konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan ibarat api dalam sekam. Bisa saja tampak padam. Tapi ada bara kecil yang tetap menyala. Dan pagi itu, bara itu meledak. Rabu 23 Juli 2025. Pagi itu, Astri seperti biasa mengantar salah satu anaknya ke sekolah. Setelah itu, ia kembali ke rumah di Sasei Samayang. Rumah yang sebenarnya sudah lama ia tidak tempati. Saat Astri masuk, Dian sedang duduk sarapan. Piringnya masih ada di meja. Setelah meletakkan piring di wastafel, Dian menoleh, melihat Astri masuk. Entah apa yang dipikirkannya. Tapi dalam sekejap, amarah yang sudah lama ia pendam seolah menyala kembali. Dian berdiri, berjalan ke kamar belakang. Dari atas lemari, ia mengambil sebuah sangkur. Bukan sembarang pisau, melainkan sangkur M16.
senjata tajam milik militer yang biasa digunakan prajurit dalam bertugas. Dengan sangkur di tangannya, Dian mendatangi Astri. Suasana rumah yang awalnya hening mendadak berubah menjadi tragedi. Dian menghujamkan sangkur itu ke tubuh istrinya berkali-kali. 1 tusukan di ulu hati, 2 tusukan di perut, 2 tusukan di pinggang, bacokan di kepala, sayatan di tangan ketika Astri mencoba menangkis. Tercatat ada 12 luka tusuk dan bacokan di tubuh Astri. Di tengah serangan brutal itu terdengar kata-kata dingin dari mulut Dian. "Mati kau binatang!" Astri menjerit. Jeritan itulah yang terdengar oleh warga sekitar, termasuk Kusmiati, tetangga dekat rumah. Mereka berlari menuju sumber suara dan menemukan Astri sudah bersimbah cairan merah di kursi plastik di teras rumah. Cairan merah mengalir deras, nafasnya tersenggal. Warga panik, mencoba menolong. Astri digotong ke mobil, dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari sana, ia dirujuk ke RSUD Julham Binjai. Namun, takdir berkata lain. Di perjalanan, nyawanya tidak tertolong. Terlalu banyak cairan merah yang keluar. Astri menghembuskan nafas terakhirnya di usia 34 tahun. Usai melakukan aksinya, Dian tidak mencoba menolong. Sebaliknya, ia justru menyembunyikan sangkur di bawah bantal di kamar belakang, seolah mencoba menutupi jejak. Ia kemudian menemui ibunya yang tinggal bersama mereka. Dengan wajah dingin, ia berkata agar ibunya tidak perlu khawatir. Ia mengatakan Astri pantas menerima nasib itu. Dia perempuan kurang ajar, ucapnya dingin. Setelah itu, Dian mengganti pakaian. Ia memakai celana jeans biru, kaos berkerah hitam. Lalu mengambil mobil, bukan untuk menuju rumah sakit, melainkan ke Bandara Internasional Kuala Namu. Ya, Dian berencana kabur. Tapi aparat TNI yang sudah mendapat laporan bergerak cepat. Tim gabungan Dentasemen Polisi Militer Kodam 1 Bukit Barisan memburunya. Dan keesokan harinya 24 Juli 2025, Dian berhasil ditangkap di Bandara Kuala Namu sebelum sempat melarikan diri lebih jauh. Kerabat Astri di RSUD Julham Binjai tidak kuasa menahan tangis. Mereka melihat tubuh Astri penuh luka. Kusmiati, tetangga yang pertama kali mendengar teriakan Astri, bercerita dengan suara bergetar. Sekitar jam 7:30 pagi, saya dengar suara teriakan dari rumah itu. Saya kira ada perampok. Begitu saya ke sana, saya lihat dia sudah tergeletak penuh cairan merah di kursi. Warga semua panik. Kami angkat dia ke mobil, tapi sampai rumah sakit, katanya sudah meninggal di jalan. Bagi warga, ini kejadian yang mengejutkan, sebab mereka mengenal Dian sebagai prajurit yang baik, sopan, dan tidak pernah menimbulkan masalah. Tapi siapa sangka, di balik dinding rumahnya, tragedi besar sudah lama disimpan. Dalam rekonstruksi yang dilakukan polisi militer, terungkap detail mengerikan. Setelah sarapan, dia mengambil sangkur M16 di atas lemari. Ia menyimpan amarah lalu langsung menghujamkan sangkur ke tubuh Astri yang baru pulang mengantar anaknya. Setelah itu, ia menyembunyikan senjata itu di bawah bantal, lalu menemui ibunya dan mengatakan jangan khawatir, Astri pantas mati. Yang lebih mengejutkan saat rekonstruksi di depan keluarga korban, Dian sempat mengacungkan jari tengah, sebuah gestur arogan yang membuat amarah keluarga memuncak. Pihak TNI melalui Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan, Kolonel Infanteri Asrul Kurniawan Harahap, menyebut motif awal adalah masalah ekonomi. Sejak 2013 sudah banyak cekcok, kurang harmonis dalam rumah tangga. 2 bulan terakhir pisah ranjang. Saat ini masih pendalaman, terutama terkait kasus isu judi online, jelasnya. Meski begitu, Asrul menegaskan bahwa selama berdinas, Dian tidak pernah tercatat melakukan pelanggaran. Ia dikenal sebagai prajurit yang baik. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana seorang prajurit yang dikenal baik bisa begitu brutal? Jawabannya mungkin ada pada akumulasi masalah rumah tangga, pertengkaran panjang, masalah ekonomi, rasa curiga, dan mungkin faktor kejiwaan. Semua itu bercampur dan meledak dalam satu momen tragis.
Kasus ini tidak ditangani polisi sipil, melainkan polisi militer. Dian dijerat dengan pasal 338 junto 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kasus ini meninggalkan luka mendalam. 4 anak kehilangan ibu mereka, dan seorang ibu harus melihat anaknya sendiri menjadi penghilang nyawa menantunya sendiri. Citra TNI pun tercoreng. Meski pihak Kodam menegaskan tidak ada toleransi untuk tindakan pidana berat. Kasus ini juga mengingatkan kita pada fenomena KDRT di Indonesia. Data Komnas Perempuan menunjukkan ribuan kasus setiap tahunnya. Banyak perempuan yang memilih diam, bertahan dalam rumah tangga yang penuh kekerasan, sampai akhirnya berakhir tragis. Tragedi Astri Gustiana Yolanda menjadi pengingat pahit bahwa kekerasan bukan solusi, bahwa setiap pertengkaran jika dibiarkan tanpa penyelesaian bisa berubah menjadi bencana. Seorang istri, seorang ibu dari 4 anak, meregang nyawa di tangan suaminya yang seharusnya melindungi. Kisah ini bukan hanya tentang seorang prajurit yang kehilangan kendali, tapi juga tentang bagaimana cinta yang retak, pertengkaran yang tidak pernah selesai, dan tekanan ekonomi bisa berubah menjadi sebuah tragedi yang memilukan. Dari Sunggal, dari Serdang, kisah ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kekerasan sekecil apapun adalah awal dari tragedi besar dan tidak ada alasan yang pantas untuk menghilangkan nyawa orang lain. Cerita hari ini mungkin sudah berakhir atau justru baru saja dimulai. Nantikan kisah-kisah selanjutnya di Delik Kisah. Sampai jumpa.